Oh, ini lebih mengarah kepada kooperatif ya. Nah, Singapura melakukan yang namanya flexible wage system gitu ya. Masing-masing berbeda gitu ya. Secara sistem pengupahan yang fleksibel. Nah, Indonesia sendiri itu melakukan yang namanya Dewan Perusahaan, atau kita kenal. Nah, hubungan industrial Pancasila, ya. Oke, ya ini. Oke, ya. Itu sudah ada mengenai tadi polusi dan depolusi ya. Dijelaskan oleh saudara Yohanes ya. Oke. Nah, di hubungan industri pra kemerdekaan. Nah, ini kita ingat bahwa kita ini termasuk jajahan Belanda ya. Nah, sistem hubungan industri masuk ke Indonesia melalui Belanda sebagai penjajah pada akhir abad ke-20 ya. Sekitar 3,5 abad ya. Mereka menjajah kita. Mereka mau tidak mau gitu ya. Pola hubungan industrialnya adalah pola hubungan antara perusahaan Belanda dengan penduduk lokal ya. Nah, kemudian 1908 ada kebangkitan nasional, terbentuknya Serikat Pekerja. Nah, yang anggotanya adalah orang-orang Indonesia. Nah, pada tahun 1919 ini Samaun ya, tokoh komunis memperkenalkan hubungan industri, perjuangan kelas, liberalisme dan Marxisme. Oke. Nah, setelah kemerdekaan ya, pada permulaan kemerdekaan polarisasi dalam hubungan industrial tidaklah terasa ya. Pra kemerdekaan, setelah kemerdekaan artinya semangat penduduk, semangat pekerja, semangat pengusaha pada saat itu adalah dalam euforia gitu ya, euforia atau suasana merasakan kemerdekaan yang baru, sehingga tidak polarisasi itu mengarah kepada satu bentuk gitu ya. Nah, 1947 mulai lagi timbul polarisasi, jadi pengarahan kepada bentuk tertentu ya. Misal di sini ada Sopsi, ini diwadahi oleh komunisme ya. Nah, Sopsi sebagai alat atau sebagai underbow-nya PKI gitu ya, terlibat dalam pemberontakan Madiun ya. Jadi Serikat Pekerja itu dijadikan alat untuk melawan pemerintahan yang sah gitu. Nah, kemudian karena sistem selanjutnya adalah sistem Serikat Pekerja yang plural ini beragam ya. Nah, sehingga di setiap perusahaan itu kadang ada berbagai macam bentuk serikat pekerjanya gitu, tergantung kepada kelompoknya gitu. Karena setiap orang pada masa ini bebas melakukan kegiatan, bebas berserikat gitu ya, setelah kemerdekaan. Nah, pada saat periode demokrasi terpimpin, ya, ini kita akan lihat bahwa dekret presiden kembali melaksanakan UUD 45, era demokrasi terpimpin, Partai Komunis semakin memegang peranan penting, ya. Nah, hubungan industrial berdasarkan Marxisme
Nah, juga berkembang pesat, artinya ya di Taiwan juga sebenarnya secara tidak langsung gitu ya, sudah ada kelompok-kelompok gitu ya, kelompok-kelompok yang eh, berserikat ya, berdasarkan kedekatan tertentu gitu ya. Oke. Iya, ini ketua IPIT ya. Oke. Eh, Kemudian kita lihat lagi praktik-praktik hubungan industri yang bersifat antagonis dan konfrontatif semakin menonjol ini. Nah, endingnya adalah pemberontakan G30 SPKI. Ya, ini kebanyakan nolnya. Ya, yang didukung oleh Sopsi. Nah, kemudian pemerintah Orde Baru ya, yang presidennya waktu itu Pak Harto ya, bertekad ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Nah, pada tahun 74 ini ada satu seminar gitu ya, mengenai hubungan industrial yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Nah, sejak saat itulah gitu ya. Nah, UUD 45 dijadikan sebagai landasan gitu ya. Nah, ini kita lihat industrial Pancasila ini ya. Dari sila 1 sampai ke 5 di sini ada semua gitu ya. Tuhan Yang Maha Esa bekerja bukanlah sekedar mencari nafkah, akan tapi juga sebagai pengabdian kepada Tuhan, masyarakat, bangsa dan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berusaha memandang pekerja bukan sekedar faktor produksi belaka, akan tapi juga manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Nah, Persatuan Indonesia, pengusaha dan pekerja adalah tidak membedakan pekerja atau pengusaha berdasarkan suku agama. Nah, kerakyatan dipimpin oleh kebebasan dalam bangsa dan keadilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Kita lihat selanjutnya ya. Ini waktunya sebentar lagi nih. Sarana. Nah, ini beberapa sarana dan undang-undang hubungan industrial Pancasila. Ada serikat pekerja, ada organisasi pengusaha, ada PKB, perjanjian kerja bersama, kemudian lembaga kerjasama bipartit, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ya, pendidikan, hubungan Indonesia Pancasila. Ini sarana ya, atau medianya. Kemudian ini kita sebut trilogi undang-undang ya. Nomor 21. Oke. Undang-undang tenaga kerjaan saat ini sudah di amandemen atau belum? Atau sudah dirubah atau belum? Halo? Sudah? Oke. Ya. Undang-undang ketenaga kerjaan ya. Undang-undang tenaga kerja. Oke. Undang-undang tenaga kerja gitu ya. Banyak yang sudah di amandemen atau sudah dirubah. Oke. Nah, ini saya tidak akan bahas ya. Ini trilogi undang-undang ya. Jadi semuanya isinya itu adalah mengatur mengenai pekerja dari berbagai sisi gitu ya. Ya, intinya adalah setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Dan kemudian serikat pekerja tidak bisa dibubarkan. Oke, saya percepat saja. Nah, teknologi, oke. Ini dipengaruhi oleh globalisasi. Oke. Nah, ini yang sering jadi ini nih, konvensi ILO gitu ya. Konvensi ILO mengenai International Labour Organization. Ya, ini ada kebebasan berserikat,
diskriminasi, kerja paksa, perlindungan pekerja anak. Nah ini aturannya rigid gitu ya, tapi tetap aja masih banyak pelanggarannya gitu. Nah ini strateginya pemerintah, kebijakan mikro, ya, kebijakan makro. Oke, ini sarananya saya tidak akan bahas. Ini tidak akan dibahas. Nah ini perkembangan serikat pekerja, ya, Indonesia. Nah ini munculnya serikat pekerja karena berbagai macam alasan gitu ya. Karena kondisinya tertindas gitu ya. Nah ini sering, mungkin Anda pernah dengar ini ya. Nah kira-kira siapa tokohnya nih kira-kira? Nah ini ya, siapa kira-kira tokohnya pendidikan kaum tertindas nih? Ya, jadi karena merasa ditindas terus ya dari Afrika. Kalau dari Afrika itu ini apa namanya, apartheid bukan gitu ya. Ini ada ya kaum sosialis nih. Oke, nanti dicari gitu ya. Sering ada kalau Anda pernah lihat di kaos-kaos gitu ya, sering ada gambarnya gitu ya. Ada gambarnya, ada namanya dia di kaos-kaos ya, tokoh-tokoh ya. Jadi karena posisi pekerja itu sangat di bawah gitu ya, maka pengusaha ini seolah-olah dia adalah raja gitu ya. Ya, jadi zaman-zaman perbudakan gitu ya, pekerja tidak dianggap sebagai perbudakan gitu ya. Misalkan begini, pekerja dipaksa bekerja 12 sampai 16 jam sehari secara rutin gitu ya. Nah, bukan bah Google ya. Kemudian waktu kerja yang panjang 60 jam per minggu gitu. Ya. Gaji sangat minim, ya, tidak ada standar keselamatan. Nah, ini membuat ya tokoh-tokoh sosialis bangkit untuk melawan gitu. Nah, ini saya ya. Nah, kemudian apa yang mendasari atau apa yang memotivasi Anda bergabung dengan serikat pekerja? Yang pertama, jaminan kerja gitu. Ya, karena kita butuh kerjaan, ya. Kita pengennya bekerja aman gitu ya, sehat gitu ya. Kemudian komunikasi beda kompensasi yang adil. Nah, kalau kita tidak ikut di serikat pekerja, biasanya kita tidak diperhatikan dengan teman kita sendiri gitu, sehingga secara mau tidak mau kita akan masuk ke serikat pekerja yang ada di perusahaan kita. Ini saya tidak bahas, saya lewatkan yang ini ya. Nah, ini sudah dibahas perkembangan serikatnya sebelum sampai era reformasi ya. Sudah kita bahas tadi. Nah, ini secara internasional gitu ya, ada 4 faktor pendorong terjadinya perubahan dalam kondisi serikat pekerja di Asia. Ya. Pergeseran pekerja dari pertanian dan industri. Kemudian meningkatnya persaingan dalam pasar global. Ingat sekarang migrasi orang itu adalah dari benua Eropa, Amerika ke benua Asia kebanyakan gitu ya. Jadi orang akan bersaing di negara-negara Asia atau di negara-negara berkembang gitu. Termasuk di Indonesia banyak migrasi orang Eropa, Amerika ke negara dunia ketiga. Karena di sana sudah tidak tersedia gitu. Nah, melambatnya kebutuhan dari para pekerja,
meningkatnya jumlah pekerja